Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalil apapun juga, tidak memberi sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya sumpah itu kadang-kala dianggap sebagai ritual seremonial, sehingga muncul praktek-praktek yang katanya kalau memakai itu tidak dimakan sumpah, misalnya dikasih goyang-goyang kaki, atau misalnya ada praktek-praktek lain. Bagaimana? Ya, saya kira jadi setiap sumpah itu diawali dengan kata-kata demi Allah saya bersumpah. Bersumpah itu demi Allah, saya kira bukan kata-kata biasa. Ada 6 poin yang kemudian dalam diktum bunyi sumpah. Semua diawali demi Allah. Semua diawali dengan demi Allah. Kita ingin menggali satu-satu, Pak, kan kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat Kemenak Polman dimanapun Anda berada, kita ketahui bersama pada hari Rabu yang lalu tanggal 28 Juli 2021, Kantor Kementerian Agama telah melaksanakan pelantikan 4 pejabat pengawas. Sebagaimana juga kita ketahui bahwa di setiap pelaksanaan pelantikan, salah satu bahagian integral yang membuat pelantikan itu menjadi sangat sakral adalah pada saat penyumpahan atau pengucapan sumpah. Meskipun pada sebagian orang kadangkala penyumpahan ini dianggap sebagai ritual seremonial belaka. Mengapa mesti harus ada penyumpahan? Ada apa di balik penyumpahan? Bersama saya, Subhan Hawaya dari Media Center Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polri Mandar. Kita akan membincang ini bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Beliau adalah Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polri Mandar, Bapak Dr. Andes Haji Mulyadi Rashid, MPD. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Kan Kemenak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Saya tahu bahwa Kantor Kemenak Polman sejak hari ini, hari Senin, itu sudah pemberlakuan WFH dan WFO. Ya, benar. Apa yang melatar belakangi sehingga kebijakan ini Bapak ambil? Saya pikir WFH, WFO ini pertama tentu berdasarkan surat dari Menteri Dalam Negeri, kemudian ada saudara Menteri Agama, kemudian ada saudara Bapak Bupati Kabupaten Polewali Mandar, yang saya kira pada intinya bahwa negara kita hari ini, bahkan dunia secara global, COVID-19 ini kan belum berakhir. Bahkan dengan varian Delta ini semakin memprihatinkan bangsa kita. Oleh karena itu, pemerintah bersama masyarakat harus bahu-membahu dalam memutus rantai penyebaran COVID-19, termasuk di kantor-kantor instansi pemerintah. Ini harus melakukan WFH. Ada WFH, ada WFO. Tata kerja diatur. Kemarin ini kita di Kementerian Agama Kabupaten Polman ini dalam rapat kita kemarin sepakat 50%. Jadi 50 WFO, 50 WFH. Ya, saya kira yang WFH ini mengerjakan tugas-tugas dari pimpinannya
yang dikerjakan di rumah masing-masing. Saya menyampaikan kemarin bahwa dipastikan betul bahwa teman-teman yang bekerja dari rumah ini dipastikan berada di rumah. Yang sampai bekerja di rumah ternyata di luar rumah. Apalagi kalau di rumahnya orang, ya kamu gitu ya. Kalau di rumahnya orang ini lebih berbahaya lagi, Pak. Saya kira begitu deh. Sebelum lanjut mungkin Pak akan kemana supaya masyarakat kita, pemirsa kita melihat wajah Bapak. Oh iya iya, kasih ya. Ini berjarak. Ya, iya. Jangan itu. Terima kasih. Pak Kan Kemenak, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, hari Rabu yang lalu kan Bapak sudah melantik 4 pejabat pengawas eselon 4A. Setiap kali penyumpahan ini kan setiap kali pelantikan itu kan pasti ada penyumpahan. Nah, kira-kira Pak Kan Kemenak, bukan hanya ini tetapi di semua jabatan yang kemudian dilantik, kenapa sih mesti harus ada penyumpahan itu? Jadi saya kira dan saya pikir jabatan ini tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Saya kategorikan harus dipertanggungjawabkan kepada manusia dan jadi penting dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga di kelembagaan ini setiap jabatan itu harus disumpah. Setiap pelantikan harus ada penyumpahan sebagai janji kita kepada masyarakat, kepada manusia, lebih-lebih kepada yang Maha Kuasa. Saya kira itu deh. Ada beberapa praktik masyarakat kita nih yang biasa saya dengar. Karena itu tadi, sumpah itu kadang-kala dianggap sebagai ritual seremonial, sehingga muncul praktik-praktik yang katanya kalau memakai itu tidak dimakan sumpah, misalnya dikasih goyang-goyang kaki, atau misalnya ada praktik-praktik lain. Bagaimana? Ya, saya kira itu hanya mungkin apa ya, tapi kalau saya pribadi mungkin tidak boleh menjadi dasar, karena setiap sumpah itu kita selalu mengatakan demi Allah saya bersumpah. Jadi gaya apapun atau kita lakukan, saya kira itu hanya hal-hal yang tidak perlu kita percaya begitu saja. Jadi setiap sumpah itu diawali dengan kata-kata demi Allah saya bersumpah. Bersumpah itu demi Allah, saya kira bukan kata-kata biasa yang harus disepelekan, diremeh-temehkan. Nah, itu harus saya kira mengandung nilai-nilai yang harus dipertanggungjawabkan betul secara hakiki. Ya, kira itu. Dimulai dari qasam demi Allah. Ada 6 poin yang kemudian dalam diktum bunyi sumpah. Semua diawali demi Allah. Semua diawali dengan demi Allah. Kita ingin menggali satu-satu Pak Kan Kemenak. Pertama, tidak memberi sesuatu kepada siapapun juga. Ini komitmen pertama orang yang diambil sumpah. Ya. Tidak memberi sesuatu kepada siapapun. Saya kira jelas sekali ini. Demi Allah saya bersumpah tidak akan memberi sesuatu kepada siapapun, baik langsung maupun tidak langsung. Karena boleh kita memberi sesuatu kepada seorang melalui perantara orang lain. Jadi langsung atau tidak langsung, saya kira ini janji kita. Tidak akan pernah memberi kepada seseorang atau golongan atau siapapun sesuatu. Baik langsung kita lakukan sendiri maupun melalui perantara orang lain. Saya kira sudah jelas sekali. Itu sumpah kita. Tidak memberi sesuatu yang tentu ada kaitannya dengan jabatan yang kita miliki, kewenangan yang kita miliki. Saya kira itu intinya, ya. Tidak memberi sesuatu apapun bentuknya, selama itu kaitannya dengan jabatan, selama ada kaitannya dengan jabatan kita, ya. Yang kedua, saya akan setia dan taat kepada negara Republik Indonesia. Mana maknanya?
Saya kira kita ini kan berada di Indonesia, Pak. Berada negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Nah, tentunya dalam hal ini apapun kebijakan negara ini, maka tidak boleh kita tidak taat kepada kebijakan negara. Ya, termasuk yang terjadi pada hari ini. Kebijakan pemerintah tentang COVID, ya kita melakukan pencegahan lewat WFA dan WFO sebagian. Itu saya kira satu tanda cinta kita kepada bangsa dan negara ini. Ini juga mungkin bahkan kemana arahnya kepada larangan ASN atau pejabat yang kemudian berafiliasi kepada organisasi-organisasi yang dilarang oleh pemerintah. Ya saya kira termasuk ya. Misalnya HPI. Ya termasuk organisasi yang sudah dilarang secara jelas-jelas oleh pemerintah. Maka ASN tidak boleh mendukung organisasi yang dimaksud, apalagi menjadi bagian dari organisasi tersebut. Itu pasti termasuk, kalau kita dalam kategori ASN begitu, kita termasuk tidak taat kepada bangsa dan negara yang kita cintai ini. Sampai sejauh ini bahkan kemana ada nggak ASN kita di Pulau Limandal ini yang curigai di tengah raya? Alhamdulillah sampai saat ini menurut analisa saya, alhamdulillah belum ada. Ya makanya kita selalu memberikan peringatan, wejangan, pemahaman bahwa mari kita berada pada koridor-koridor yang sudah ditetapkan oleh bangsa, apalagi kita sebagai ASN, khususnya Kementerian Agama. Nah saya kira Kementerian Agama ini, saya selalu mengatakan mari kita menjadikan Kementerian Agama ini menjadi kementerian percontohan dalam segala hal, termasuk itu yang dimaksud, termasuk merongrong negara, pemerintah kesatuan Republik Indonesia. Kalau pada poin pertama itu tidak memberi sesuatu kepada siapapun juga, sumpah yang ketiga atas nama Allah tidak akan menerima hadiah. Ya. Tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau dapat mengira dia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan. Saya kira menerima, memberi, saya kira analog dengan menerima. Sama. Apa bedanya? Memberi ada maksud tertentu kepada siapa kita beri. Kalau menerima tentu ada maksud tertentu. Kenapa kita menerima? Ya, menerima sesuatu tentu ada hubungannya dengan jabatan yang kita miliki. Sekecil apapun itu. Sekecil apapun. Ya, sekecil apapun. Makanya saya ini secara pribadi deh, kalau ada urusan kantor, saya menyampaikan teman-teman, kalau urusan kantor, ya diurus di kantor. Jangan diurus di rumah. Karena kalau diurus di rumah, ya sampai ada hal-hal yang kita bawa, itu pasti ada hubungannya dengan menerima sesuatu yang ada hubungannya dengan urusan yang kita urus dengan pimpinan. Ya ada hubungannya dengan kewenangan pimpinan. Saya tekankan itu. Jadi Bapak biasa kalau ada orang urus, jangan kan saya sampaikan. Kalau ada telepon, Pak, di mana posisi? Saya bilang urusan apa? Kalau urusan kantor, insya Allah ketemu kita besok. Karena malam ini malam istirahat. Ya, istirahat itu di rumah. Saya manfaatkan untuk keluarga saya. Kantor ya kantor. Makanya kalau masih ada urusan kantor sudah usai, saya masih bersedia menerima orang yang butuh pelayanan kantor. Walaupun seharusnya sampai jam 5, bahkan sampai jam 5:30, tidak apa-apa, saya masih layani mereka. Karena itu masih dalam area wilayah perkantoran. Tapi kalau ketemunya jangan di rumah. Ya, jangan di rumah. Kalau urusan pribadi silahkan di rumah. Pernikahan, baca-baca, atau ada hajatan, saya kira tidak apa-apa di rumah. Tapi kalau hubungan kantor harus di kantor. Ini untuk menghindari. Untuk menghindari menerima atau memberi sesuatu kepada siapapun dalam bentuk apapun. Ya. Pada poin keempat juga disebutkan ini Pak Kangkung. Iya. Bahwa dalam menjalankan jabatan saya senantiasa lebih mementingkan negara daripada kepentingan saya
seseorang Ya. atau golongan. Ya, saya kira kita ini manusia sosial, punya relasi. Kita ini manusia dalam tanda kutip punya kelompok, punya organisasi. Silahkan sebagai manusia sosial punya relasi, sebagai orang yang punya organisasi silahkan berorganisasi. Tetapi saya kira ketika berhubungan dengan kepentingan negara, maka saya kira organisasi disampingkan, relasi dikesampingkan di atas kepentingan negara. Saya kira itu, menurut saya itu harus demikian. Dan ini bisa sulit loh Pak. Ya, walaupun ya terus terang, ya kadang kita sulit lakukan, tetapi itu harus kita lakukan. Ya, dengan catatannya, saya kira memberikan pengertian kepada teman-teman, ini pertemanan ada batasnya, organisasi ada batasnya, urusan negara ada batasnya, ada area tersendiri. Urusan negara ada tersendiri, teman-teman pribadi ada sendiri, urusan organisasi ada area tersendiri. Jangan dikotak-kotakkan. Nah, tidak boleh kita mengatakan ada ada irisan. Tidak boleh ada irisan. Kepentingan negara, kepentingan pribadi, kepentingan organisasi sehingga beriris-irisan. Saya kira jangan diiris-iriskan. Tidak ada irisannya, karena memang harus dipisahkan. Punya lingkaran-lingkaran tersendiri. Bersambung dengan poin kelima, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan pegawai negeri. Ya, saya kira ini juga menurut saya sangat jelas bahwa negara kita ini negara besar. Pemerintah kita ini pemerintah yang tangguh menurut saya. Dan organisasi kita ini sebagai ASN adalah organisasi yang perlu dipelihara. Oleh karena itu, negara, pemerintah dan pegawai ini harus kita melakukan harus dijunjung tinggi, dipelihara. Harus dijunjung tinggi dan dipelihara di negara yang kita cintai. Tidak boleh. Saya kira itu harga mati itu. Nah, pada poin ke-6 ini yang lebih menarik, sebagai komitmen atas nama Allah, sumpah atas nama Allah. Ya. Saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Ya, demi Allah, saya akan bekerja dengan jujur ya. Saya kira kata jujur ini katanya sudah jelas, tidak bisa ditafsirkan lagi. Jujur, ya. Jujur ini lawan katanya adalah dusta. Ya. Jadi dalam bekerja itu kita harus jujur, jangan berdusta. Ya. Yang kedua, tertib. Kira jelas sekali tertib ini. Ya, agama juga mengatur tertib. Maka dalam bekerja juga ini harus tertib. Dahulukan yang dahulu, kemudiankan yang kemudian, jangan dibalik-balik. Ya, seharusnya kemudian didahulukan, yang dahulu dikemudiankan. Ya, saya kira itu. Kecuali kalau ada hal-hal tertentu yang tidak boleh tidak, itu tentu juga dengan pertimbangan yang matang. Disitulah dibutuhkan kecermatan. Nah, disitulah dibutuhkan kecermatan. Sehingga dalam bekerja itu harus betul-betul kita selain daripada jujur, tertib, ya dibutuhkan juga kecermatan. Ya, kecermatan sehingga insya Allah dari sini maka akan melahirkan namanya semangat bekerja. Tidak ada sesuatu yang kita bisa capai tanpa didasari dengan semangat yang tinggi. Ya, saya ini sering bertanding dalam tanda kutip olahraga ya. Jadi kalau tidak ada optimis yang besar, tidak ada semangat untuk menang, pasti tidak menang. Kalau tidak diawali dengan semangat yang membara dan tinggi, maka pasti perjuangan itu akan gagal kita raih.
Demikian juga dalam bekerja. Untuk melahirkan semangat itu. Untuk melahirkan semangat itu saya kira ya tentu didasari dengan dasarnya adalah pemahaman, memahami apa yang kita lakukan, tupoksi yang kita lakukan, ya memahami yang kita lakukan. Yang kedua, melahirkan semangat itu apa yang kita lakukan itu dicintai. Ya, kalau dicintai, dipahami, dicintai, maka pasti melahirkan semangat untuk meraih. Yang sulit Pak kan, ya, mencintai pekerjaan ini yang sulit. Itulah perjuangan kita SWSN. Bagaimana pekerjaan itu dicintai sehingga melahirkan kesadaran. Karena kadang-kala mencintai pekerjaan ini, kata teman-teman biasa begitu, kalau pekerjaan atau jabatan yang kita tempati itu tidak sesuai dengan kemampuan atau misalnya hobi, ini kan sulit. Ya, itu kan makanya saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwa jabatan ini adalah anugerah. Jabatan ini disesuaikan dengan kemampuan. Sesuaikan dengan kemampuan. Makanya ada namanya Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat. Nah, sebelum kita melahirkan seseorang untuk menjabat sesuatu pekerjaan, maka ada namanya Badan Pertimbangan. Ditimbang setimbang-timbangnya, dianalisisnya sehingga si A itu cocoknya pada jabatan ini, si B pada jabatan ini, si C juga pada jabatan ini. Jadi menurut saya tidak ada jabatan yang insya Allah yang sudah dianalisa dengan baik tidak sesuai dengan kemampuan seseorang. Jadi hanya terkadang memang ada katanya, oh kalau ini tempat basah, ini tempat kering. Saya kira tidak ada itu, tidak ada yang basah, tidak ada kering. Kalau kita tidak kreatif, sebasah apapun, banjir sekalipun, kalau tidak kreatif, inovasi, insya Allah tidak akan mendatangkan namanya kebaikan atau manfaat. Sekering apapun menurut orang, tapi kalau kita melakukan kreativitas dan inovasi, insya Allah bisa melahirkan sesuatu yang membanggakan. Jadi SK apapun yang sudah dikeluarkan oleh pimpinan itu sudah melalui proses pertimbangan. Yang bersangkutan sudah dianalisa dulu di tempat ini. Jadi tidak ada alasan untuk kemudian saya tidak suka pekerjaan ini. Saya kira begitu ya. Terus terang saya ini sudah berkali-kali dilantik dalam jabatan yang sama. Ya ada orang mengatakan menyenangkan, tidak menyenangkan, itu kurang orang. Kalau bagi saya semua menyenangkan, karena saya laksanakan dengan lillahi ta'ala. Saya bekerja ini bukan hanya karena pimpinan. Ya, kalau hanya saya bekerja karena pimpinan, berarti saya bekerja kepada manusia. Tapi saya kira lebih penting dalam sumpah kita itu, kan begitu sumpah kita. Saya sumpah ini, selain disaksikan oleh yang hadir, dan semua yang ada di tempat ini, yang lebih penting harus disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Yang Maha Kuasa. Berdiri di atas sumpah. Saya kira itu. Jadi tidak ada jabatan yang saya kira tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan, semua menyenangkan. Bagi saya menyenangkan. Terakhir Pak, kan kemana closing statement sebagai harapan dan himbauan terkhusus mungkin bagi 4 pejabat ASN yang sudah dilantik ini, dan himbauan dan harapan secara umum kepada ASN kita. Sekarang kan semuanya punya jabatan. Ya, silakan Pak. Ya, kalau saya analisa, insya Allah mereka teman-teman 4 pejabat yang baru lantik kemarin ini, mulai dari Kasubag Tausaha, sesi penyelenggaraan haji umrah, kemudian sesi Bima Islam dan sesi pendidikan dinia pondok pesantren, adalah teman-teman sosok punya kompeten di bidang sesi masing-masing. Insya Allah kita tahu saya akan berjalan dengan baik. Haji insya Allah jalan dengan baik. Bima Islam sesuai dengan tusi fungsinya. Saya kira juga pendidikan dinia pondok pesantren akan berjalan dengan baik. Amin. Nah, sehingga insya Allah semua lini pekerjaan di Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar dengan pejabat-pejabat yang baru dilantik kemarin, insya Allah Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar semakin jaya
Amin. Nah, Amin. semakin jaya seperti jayanya bangsa Indonesia di bulan Agustus. Bulan kemerdekaan tahun ini. Saya Terima kasih ya. Pak Kanguna sudah hadir di studio, sudah memberikan pemaknaan yang sangat jelas terhadap makna sumpah jabatan. Sehingga sumpah jabatan ini tidak hanya dikerarkan sebagai bentuk seremonial semata. Sumpah jabatan ini tidak hanya bermakna sumpah kita di hadapan manusia menyaksikan, tetapi yang paling penting bahwa sumpah ini kita berdiri di atas nama Allah, berjanji dan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan lupa bahagia. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.